Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angreniasis dengan NIM S1S1222074. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan lagi beberapa contoh implementasi dari inheritance. Jadi di sini saya memiliki contoh yaitu Deluxe TV. Sebelumnya saya telah menyiapkan beberapa codingan di sini. Di sini ada file dengan nama Deluxe TV, lalu ada file dengan nama television, lalu ada dengan nama sorted set. Baik, saya akan jelaskan kembali apa itu inheritance. Inheritance adalah prinsip dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk membuat kelas baru atau yang disebut dengan child berdasarkan kelas yang sudah ada atau biasa disebut dengan parent. Jadi kelas child nanti akan mewarisi semua atribut dan perilaku dari kelas parent sehingga mengurangi duplikasi kode. Jadi sehingga kodenya itu tidak akan terlalu banyak. Dalam inheritance, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama itu, kelas child dapat menambah perilaku tambahan. Jadi nanti kita bisa menambah perilaku tambahan dalam kelas child yang tidak ada pada kelas parent-nya. Ini biasa disebut dengan augmentation. Lalu yang kedua itu, kelas child dapat mengubah atau menyesuaikan perilaku yang diwarisi oleh kelas parent-nya atau biasa disebut specialization dengan memberikan definisi alternatif. Inheritance membantu kita mengorganisir hubungan antara banyak kelas dan memungkinkan pengguna hierarki kelas yang besar. Langsung saja, saya akan jelaskan lagi tentang augmentation. Pada contoh kali ini, pada contoh augmentation, kita merujuk pada penggunaan inheritance dalam pemrograman berorientasi objek untuk menambahkan fungsi tambahan ke dalam kelas yang sudah ada. Jadi dalam kasus ini kita memiliki kelas Deluxe TV. Sini kita memiliki kelas Deluxe TV yang merupakan anak dari kelas television yang sudah ada. Jadi Deluxe TV ini merupakan child dari kelas television. Jadi ini merupakan parent-nya. Jadi kelas television ini merupakan parent dari kelas Deluxe TV ini. Ini dilakukan dengan mendeklarasikan kelas Deluxe TV. Gini, kelas Deluxe TV lalu dalam kurung television dengan inheritance Deluxe TV mewarisi semua metode yang ada dari kelas television. Jadi Deluxe TV ini akan mewarisi semua yang ada di dalam kelas television ini. Gini. Namun, kita juga harus menentukan detail yang perlu ditambahkan untuk fungsi tambahan ini. Dari dalam contoh ini, kita memperkenalkan variabel instant baru, yaitu self favorites. Jadi kita tambahkan variabel instant baru dengan nama self favorite yang merupakan daftar saluran favorit. Ini diinisialisasi sebagai list kosong dalam konstruktor kelas Deluxe TV. Jadi kita tambahkan atribut baru di dalam konstruktor Deluxe TV. Gitu. Penting untuk diingat bahwa kita telah mengganti konstruktor init kelas Deluxe TV dengan konstruktor sendiri. Jadi sekarang kita tidak menggunakan lagi konstruktor dari television ini. Jadi kita telah membuat konstruktor baru. Namun, kita harus ingat untuk memastikan bahwa atribut-atribut lainnya seperti volume dan saluran diinisialisasi dengan benar. Oleh karena itu, kita memanggil konstruktor kelas television seperti ini, television menggunakan television.initSelf untuk memastikan bahwa semua aspek keadaan kelas diatur dengan benar. Jadi kita tambahkan ini untuk mengatur bahwa aspeknya itu sudah diatur dengan benar. Jadi ini adalah contoh tambahan bagaimana inheritance digunakan untuk augmentation, yaitu menambahkan fitur tambahan ke kelas yang sudah ada. Jadi di sini kita tambahkan fitur tambahan. Di kelas television kan dapat kita lihat bahwa dia tidak memiliki atribut yaitu favorit. Jadi kita tambahkan favorit. Jadi ini disebut dengan augmentation. Selanjutnya, kita melanjutkan dengan membuat implementasi untuk 3 metode baru dalam kelas Deluxe TV. Pertama, yaitu kita membuat fungsi yaitu add to favorite.
digunakan untuk menambahkan saluran yang sedang ditonton ke daftar saluran favorit. Jika TV dalam keadaan hidup, jadi jika TV dalam keadaan hidup dan channel tidak berada di dalam favorit, belum ada dalam favorit, jadi kita tambahkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada remove from favorite. Ini melakukan hal yang serupa, yaitu menghapus saluran. Jadi dia akan menghapus saluran dari daftar favorit. Jika ada di dalam saluran favorit, maka dia akan dihapus. Lalu kemudian kita mempunyai fungsi selanjutnya, yaitu jump to favorite. Jump to favorite ini sedikit lebih kompleks. Tujuan dari metode ini adalah untuk melompat ke saluran favorit berikutnya berdasarkan aturan tertentu. Jika tidak ada saluran favorit yang memiliki nomor lebih tinggi, jadi jika tidak ada saluran favorit yang memiliki nomor lebih tinggi dari saluran saat ini, maka kita akan melompat ke saluran yang lebih rendah lagi. Jika ada saluran favorit yang lebih tinggi, kita harus menentukan saluran favorit yang paling mendekati saluran yang saat ini. Misalnya saat ini kita berada di 5, maka dia akan melompat ke saluran yang ada di atas. Misalnya di dalam favorit ini ada 9, ada 12, jadi dia akan melompat ke 9 dulu. Kalau ke 12, jadi dia akan melihat yang mana saluran terdekat. Jadi ini adalah contoh implementasi dalam konteks kelas Dialog TV yang menggunakan inheritance untuk menambahkan perilaku tambahan ke kelas television. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang specialization. Pada bagian ini, spesialisasi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek di mana kita mengambil kelas yang sudah ada dan memodifikasinya atau menambahkan perilaku khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita memiliki kelas dengan nama sorted set. Nah, yang bertujuan untuk menyimpan elemen-elemen dalam urutan terurut dan menghindari duplikasi. Dalam implementasi ini, kita memulai dengan menggunakan kelas list. Jadi di sini kita menggunakan kelas list yang sudah ada sebagai basis inherit untuk kelas sorted set. Hal ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan banyak metode yang sudah ada dalam list tanpa perubahan. Intinya, spesialisasi dalam konteks ini mengacu pada mengambil kelas list yang sudah ada dan mengubah perilaku beberapa metodenya agar sesuai dengan kebutuhan dari sorted set ini, yang memiliki sifat unik seperti pengurutan dan penghindaran duplikasi elemen. Penggunaan metode di sini ada penggunaan metode index after atau fungsi index after dalam kelas sorted set ini digunakan untuk menentukan posisi yang tepat untuk menyisipkan elemen baru. Metode ini bekerja dengan cara mencari indeks, jadi dia akan mencari indeks di mana elemen baru harus dimasukkan berdasarkan nilai yang diberikan. Jika tidak ada elemen yang lebih besar dari nilai yang diberikan, maka indeks yang sesuai adalah panjang set atau jumlah elemen yang ada di dalam set tersebut. Kemudian, di sini kita mempunyai metode insert dari kelas list yang digunakan dalam kelas sorted set. Metode insert dalam sorted set ini akan menentukan lokasi yang tepat untuk menyisipkan elemen baru sesuai dengan urutan yang diinginkan. Jika elemen sudah ada di dalam set, elemen tersebut tidak perlu disisipkan lagi. Jika sudah ada di dalam set 5, baru kita tambahkan lagi, kan sudah ada 5 di dalam, jadi dia tidak akan disisipkan kembali. Nah, selanjutnya ada metode namanya append. Append yang ada dalam kelas ini, dalam kelas sorted set, metode append ini digunakan untuk mengganti metode append ini diganti untuk memiliki perilaku yang sama dengan metode insert.
yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dengan demikian, jika elemen ditambahkan akan ditempatkan sesuai urutan yang diinginkan. Jadi dia akan menambahkan sesuai dengan urutan yang kita inginkan, seperti itu. Dalam implementasi DeluxeTP yang baru, kita melihat penggunaan kelas sorted set untuk mengelola daftar saluran favorit. Ini adalah penggunaan konkret dari sorted set dalam pemrograman kelas DeluxeTP. Kita kembali ke DeluxeTP. Nah, di sini pada inisialisasi DeluxeTP kita memanggil konstruktor dari kelas television menggunakan, ya di sini kita panggil lagi konstruktor television menggunakan television.init self, dan kemudian kita membuat objek sorted set yang digunakan untuk menyimpan saluran favorit. Jadi di sini kita membuat objek sorted set untuk menyimpan saluran favorit. Jadi setiap objek DeluxeTP memiliki daftar saluran favorit yang diatur sesuai objek dari sorted set ini. Yang diatur sesuai objek set ini. Jadi DeluxeTP memiliki daftar saluran favoritnya yang telah diatur oleh sorted set ini. Jadi dalam metode add to favorite, sini add to favorite, kita menggunakan metode append. Sini kita menggunakan metode append dari sorted set. Jadi di sini kita menggunakan append yang ada di sini. Nah di sini kan dibuatkan di sini append yang ada dalam sini. Jadi kita gunakan untuk menambahkan saluran saat ini ke daftar favorit jika TV diperhatikan lagi jika TV dalam keadaan hidup. Lalu selanjutnya dalam metode remove from favorite. Nah, kita memeriksa apakah saluran saat ini ada dalam daftar favorit. Nah, jika ya, kita menghapusnya dari sorted set itu, baru kita gantikan. Nah, lalu selanjutnya method jump to favorite. Nah, kita menggunakan metode index after. Nah, di sini tadi ada metode index after. Nah, kita menggunakan metode index after ini dari sorted set untuk menentukan saluran favorit berikutnya sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita mengatur saluran TV ke saluran favorit yang sesuai. Jadi kita menggunakan itu. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita dapat menggunakan sorted set sebagai alat yang efisien untuk mengelola saluran favorit dalam konteks kelas DeluxeTP. Sorted set memungkinkan kita untuk mempertahankan elemen dalam urutan terurut dan menghindari duplikasi dengan mudah, dan ini membantu meningkatkan efisiensi dalam kejelasan implementasi. Jadi nanti kita tidak akan terjadi misalnya ketika kita di dalam daftar favorit itu telah ada misalnya channel dengan nomor 5 gitu, baru kita tambahkan lagi. Jadi nanti tidak akan terjadi duplikasi seperti itu. Misalnya sudah ada 5 ditambah 5 lagi, masuk lagi ke dalam situ, seperti itu. Lalu implementasi beberapa metode yang menggantikan perilaku bawaan dari kelas list dalam konteks kelas sorted set. Nah, ada metode extend. Metode ini digunakan untuk menambahkan semua elemen dari objek order ke dalam self sorted cell. Dia akan mengirim ke dalam self sorted cell. Dalam implementasi ini kita memeriksa setiap elemen dalam order dan menggunakan insert. Jadi kita menggunakan insert yang telah kita definisikan sebelumnya. Nah, di sini kita definisikan sebelumnya untuk memasukkan elemen tersebut ke dalam sorted set. Ini memastikan bahwa elemen yang sama tidak ditambahkan 2 kali dan urutan terjaga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Jadi dia tidak akan duplikat di dalam favorit tersebut. Nah, konstruktor init dalam sorted set. Kita ingin menggantikan perilaku konstruktor bawaan dari kelas list. Nah, dari kelas list untuk memastikan bahwa set yang dibuat selalu berurutan dan tidak memiliki duplikasi.
Jadi nanti dipastikan bahwa dia akan berurutan dan tidak ada yang duplikat. Dalam konstruktor ini, kita memanggil konstruktor kelas list terlebih dahulu. Jadi kita panggil dulu kelas list terlebih dahulu untuk mendapatkan list kosong. Kemudian, jika kita memiliki parameter inisial, di sini kita memiliki parameter inisial yang merupakan sekuen elemen awal, kita menggunakan metode extend. Nah, kita menggunakan metode atau fungsi extend yang telah didefinisikan sebelumnya untuk memasukkan elemen-elemen tersebut. Nah, ada di sini metode add. Kita punya fungsi lagi yang namanya add. Metode ini digunakan untuk menggabungkan dua sorted set. Jadi nanti dia akan menggabungkan dua sorted set dan menghasilkan sorted set baru. Ini dilakukan dengan membuat salinan sorted set saat ini dan kemudian menambahkan elemen-elemen dari objek order ke dalam salinan tersebut menggunakan metode extend. Nah, metode sort. Selanjutnya ada fungsi sort. Meskipun kita mewarisi metode sort dari kelas list, kita mengganti dulu perilakunya. Jadi kita ganti perilakunya dengan metode pass. Nah, yang tidak melakukan apa-apa. Nanti dia tidak melakukan apa-apa. Ini dilakukan karena sorted set sudah selalu diatur dalam urutan, dan kita tidak ingin menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mengurutkannya ulang. Nah, selanjutnya ada fungsi reverse dan set item. Nah, ada set item. Dalam implementasi ini, kita memilih untuk tidak mengganti perilakunya atau menganggurkannya, tetapi menganggapnya sebagai isu terpisah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, implementasi ini memastikan bahwa sorted set mempertahankan sifat uniknya, yaitu elemen-elemen yang diatur dalam urutan terurut dan menghindari duplikasi, sambil memanfaatkan sebagian besar perilaku yang diwarisi dari kelas list. Baik, langsung saja kita akan membuat objeknya. Tadi kita telah membuat beberapa kelas-kelas yang ini merupakan kelas parent, ini kelas child dari parentnya yaitu television, lalu ini merupakan kelas sorted list. Dan di sini kita telah mengimportkan kelas television, lalu kita juga telah mengimport kelas sorted set. Jadi untuk menggabungkan file-file ini. Nah, langsung saja saya akan buat objeknya. Nah, pertama kita buat objek Deluxe TV. Nah, kita buat objek Deluxe TV seperti ini, Deluxe TV, lalu kita panggil Deluxe TV, lalu kita hidupkan terlebih dahulu televisinya. Kita hidupkan, nah, kita panggil fungsi untuk menghidupkan televisi, lalu kita ubah salurannya. Nah, dengan menggunakan set channel, kita setting dia ke channel 5, lalu kita akan lihat, kita akan tampilkan dari status TV-nya. Ketika saya kita run. Nah, dapat dilihat di sini hasilnya. Power setting is currently true. Maksudnya di sini adalah televisi true. Dia benar bahwa dia hidup. Nah, true, dia hidup. Lalu channelnya dia disetting di channel 5. Lalu selanjutnya volumenya 5. Lalu dia mute, dia false karena dia kan volumenya disetting 5. Jadi sudah jelas dia tidak mute. Nah, seperti itu. Sini dapat dilihat juga hasilnya. Nah, baik, demikianlah penjelasan yang saya bisa jelaskan mengenai Deluxe TV dengan materi inheritance. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.